Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Fakana khayra rasulin li khayri ummah. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah, gure-gure pemandum yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh telah melewati berbagai macam hal yang istimewa, telah melewati Ramadan penuh dengan imanan wahtisaban, melewati Aidul Fitri dengan segenap rasa syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah yang telah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, untuk apa Rasul bersungguh-sungguh dalam beribadah? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa dan kekhilafanmu kalau engkau keliru? Tapi beliau maksum sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah lebih baik aku menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur? Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kemudian mendefinisikan syukur dengan uquful qalbi ala mahabbatil mun'im wa dawamul jawarihi ala ta'atih wa jiryanul lisani bidzikri was sana'i alaih. Seseorang yang bersyukur tidak luput daripada tiga komponen. Mana syukur kita membaca dalam bingkai la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Uquful qalbi, hati seseorang yang bersyukur senantiasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahawa setiap saat, setiap menit, setiap detik Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Mahabbah.
cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak mampu dihinggakan, tidak mampu dihitung. Wa in ta'udu ni'matallaha la tuhsuha. Maka hati yang demikian disebut dengan hati yang bersyukur. Yang pertama adalah hati yang senantiasa merasakan keindahan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wadawamul jawarih, anggota tubuhnya, tangan, kakinya, lisannya, matanya, pendengarannya, ala ta'ati, senantiasa dibawa kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berlomba-lomba melaksanakan berbagai macam amal saleh. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua dalam surah Ali Imran 123, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah memanggil kita semua dengan panggilan kasih sayang. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang Allah Ta'ala persiapkan seluas langit dan bumi, dipersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wajriyanul lisani bidzikri wassana'i alaih. Lisan orang yang berzikir, lisan seseorang yang bersyukur adalah senantiasa basah dengan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa mengagungkan asma Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Baqarah 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya mereka mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah, membesarkan Allah, ala ma hadakum, di atas nikmat hidayah yang telah diberikan kepada mereka, wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kita telah melewati momen-momen indah selama ini, di mana di dalam bulan Ramadan kita semua telah imanan wahtisaban, bersungguh-sungguh menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal taat, mulai daripada membaca Al-Quran, mulai daripada mentadarus Al-Quran, bahkan berlomba-lomba dalam infak dan sedekah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menyatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka ibadah puasa Ramadannya, amalan-amalan yang dipersembahkan di dalam bulan Ramadannya untukku, kata Allah. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin amalan kita disandarkan kepada zatnya yang maha mulia jalla jalaluh? Bukankah ini sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah melewati momen yang luar biasa, hari kemenangan Idul Fitri, di mana Idul Fitri seseorang telah kembali kepada fitrah. Liman ghufirat lahu dzunub, ampunan atas dosa dan kekhilafan. Bahkan liman ta'atuhu tazid, yang bertambah-tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana perlu kita jaga, perlu kita pertahankan. Bagaimana spirit, semangat yang ada di dalam bulan Ramadan kita tumbuhkan pada hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Sehingga orang Timur Tengah menyatakan, Ramadan Karim, Allahu Akram. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, tetapi Allah jauh lebih mulia daripada bulan Ramadan. Maknanya,
bahwa di dalam bulan Ramadan Allah memberikan karunia-Nya. Jangan lupa, di luar Ramadan, di momen Syawal, berbagai macam kebaikan Allah Ta'ala masih memberikan bagi para hamba-Nya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kaman shama ad-dahr." Atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa 30 hari, berpuasa di dalam bulan Ramadan, 29 ataupun 30. Kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa setahun penuh. Bagaimana setahun penuh? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah pasti membalas paling kurang 10 kali lipat. Maka apabila seorang hamba Allah berpuasa selama 1 bulan, dikalikan 10, 300 hari. Sisa 6 hari di dalam bulan Syawal, dikali 10, 60 hari. 360 hari. Allahu Akbar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan di dalam berbagai literatur bahwa salah satu cara di antara banyak cara menjaga semangat Ramadan, menjaga semangat Idul Fitri, bahkan istiqamah, adalah dengan menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasul menyatakan, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisan." Iman seseorang tidak akan lurus, tidak akan konsisten sehingga hatinya konsisten, istiqamah. Dan hatinya tidak akan istiqamah, lurus, kecuali apabila lisannya istiqamah. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana kita bermula? Kita akan bermula daripada menata lisan kita, menjaga lisan kita. Bagaimana lisan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam ucapan-ucapan di sana, kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan Rasul menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala jannah." Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga lisan, menata lisan. Bahkan pernah suatu ketika seorang sahabat Rasulullah namanya Uqbah bin Amir, Uqbah datang ke Rasulullah secara khusus. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasul, apa kunci keselamatan di dalam dunia dan di akhirat? Apa itu najah, keselamatan, keberhasilan? Maka Rasul menjawab, "Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik." Lisan yang senantiasa mampu dijaga. Apalagi pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini, hari Jumat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa la yuwafiquha 'abdun muslimun fa huwa qa'imun yas'alullaha illa a'tahu iyyah. Tidaklah seseorang yang berpapasan pada hari Jumat munajatnya dan diaminkan oleh malaikat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menerima, mengijabah doa-doanya.
Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Bukankah pada hari Jumat Rasul menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling utama pada satu minggu adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Rasul menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha ashran. Sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah akan tunaikan hajat kita 10. Allah akan angkat derajat seseorang 10. Allah akan berikan berbagai macam karunia. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita yang telah diberikan oleh Allah untuk bisa berbicara, untuk bisa mengucapkan kata-kata. Maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan lisan untuk menebarkan kasih sayang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi senior, dan kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah. Katanya, saya lihat wajah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama beliau ucapkan, ayyuhan nas afshu salama bainakum wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Tebarkan silaturahim, tebarkan kata-kata yang baik di alam nyata maupun di alam yang tidak nyata, di alam maya. Karena setiap ucapan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya lah setiap kebaikan akan kembali. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dengan hati kita. Kita rasakan bahawa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan rasa kesyukuran itu sehingga Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Allah berikan kelebihan di atas kenikmatan tersebut. Alhamdulillah ya Rabb. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Perlu ejawantah, bersedekah, berinfak. Malaikat setiap pagi mendoakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Rabb, berikan kepada orang yang berinfak ganti daripada apa yang diberikan, dan jadikan orang yang tidak mau berinfak talaf, kurang keberkahannya. Maka kalau ingin uang, harta yang kita miliki berkah, berinfaklah. Bisa jadi manfaatnya untuk kita sekarang, bisa jadi untuk kita rasakan sekarang, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lipatan lebih daripada itu, bahkan untuk generasi-generasi ke depan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu membalas 10, Allah mampu membalas 100, Allah mampu membalas 700 walau kita beri 1 kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan hati, kita bersyukur dengan lisan, kita bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa Aceh sudah menjadi zona hijau. Mudah-mudahan kita doakan semoga zona hijau tersebut terus adanya, dan kita jumawa senang dengan terus memperbaiki istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa menjaga kita. Alladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang berkata rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat akan turun kepada mereka untuk berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan gundah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun.
dan berbahagialah dengan surga yang Allah Ta'ala janjikan kepada para hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa taba'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.